Halo, selamat datang di video channel ini. Di sini saya Leonard Eka Satya Nugraha dengan NIM 21-481-383-SV-19769 akan mempresentasikan hasil mini proyek praktikum SIG berbasis web dengan tema peta area rawan banjir di Kota Surakarta. Latar belakang dari proyek kali ini itu Kota Surakarta yang juga dikenal sebagai Kota Solo merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Tengah. Kota ini memiliki sejumlah sungai yang melintasi wilayahnya, termasuk Sungai Bengawan Solo dan Sungai Pepe. Namun, keberadaan sungai-sungai ini juga membawa resiko banjir yang sering terjadi di kota tersebut. Banjir merupakan masalah serius yang dapat menyebabkan kerugian material dan dampak negatif bagi kehidupan penduduk setempat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan memetakan area rawan banjir yang disebabkan oleh aliran sungai-sungai tersebut. Peta area rawan banjir yang tepat dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam upaya mitigasi dan pengelolaan risiko banjir di Kota Surakarta. Dengan menggunakan data yang akurat dan teknik pemetaan yang canggih, dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap banjir dan merancang strategi perlindungan yang efektif. Nah, manfaat penelitian kali ini yaitu yang pertama, satu, menganalisis dan mengidentifikasi daerah-daerah di Kota Surakarta yang rentan terhadap banjir. Dua, mengumpulkan data dan informasi terkait banjir untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko banjir di masyarakat. Kemudian ada tujuannya dalam praktikum kali ini. Yang pertama, mampu memetakan area rawan banjir di Kota Surakarta akibat volume arus air sungai yang meluap. Yang kedua, mampu untuk melakukan evaluasi tingkat resiko banjir di Kota Surakarta. Nah, kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama, yaitu membahas mengenai analisis area yang sangat rawan banjir di Kota Surakarta. Area dengan kategori sangat rawan banjir di Kota Surakarta ditunjukkan dengan area yang berada pada jarak 100 meter di sekitar sungai, baik itu Sungai Bengawan Solo maupun Sungai Pepe. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis berupa buffer pada layar sungai tersebut selebar 100 meter. Analisis buffer adalah metode yang digunakan dalam sistem informasi geografis untuk membuat zona atau area yang berjarak tertentu dari suatu objek atau fitur. Adapun hasil yang diperoleh setelah melakukan buffering pada layar sungai tersebut adalah eh, sebagai berikut yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Nah, setelah memperoleh data buffer sungai selebar 100 meter, selanjutnya melakukan analisis untuk mencari desa mana saja yang tergolong ke dalam desa yang sangat rawan banjir. Analisis yang dipakai adalah menggunakan overlap antara layar sungai yang telah dibuffer selebar 100 meter dan layar administrasi desa di Kota Surakarta. Overlap mengacu pada kondisi di mana dua atau lebih objek atau fitur memiliki bagian yang sama. Dalam analisis spasial, overlap dapat terjadi ketika dua fitur geografis saling berbagi sebagian wilayah yang sama. Adapun data desa yang sangat rawan banjir dari hasil overlap antara kedua layar tersebut adalah seperti gambar sebelah kanan. Nah, pada gambar di atas, layar dengan warna hijau menunjukkan layar desa yang sangat rawan banjir. Apabila di total terdapat 22 desa yang masuk ke dalam kategori desa yang sangat rawan banjir. Nah, selanjutnya melakukan analisis untuk memperoleh area yang secara langsung terdampak oleh banjir atau di sini area yang sangat rawan banjir. Analisis yang digunakan adalah melakukan intersek antara layar desa yang sangat rawan banjir dengan layar
sungai yang telah di-buffer selebar 100 meter. Intersect adalah operasi dalam analisis spasial yang digunakan untuk menemukan area yang tumpang tindih atau berada dalam satu area yang sama antara dua atau lebih objek atau fitur. Adapun area yang secara langsung terdampak banjir adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar di atas ini, area yang berwarna merah menunjukkan area yang terdampak secara langsung atau area dengan kategori sangat rawan banjir. Total terdapat 22 desa dengan kategori sangat rawan banjir. Yang kedua, yaitu menganalisis area yang cukup rawan banjir di kota Surakarta. Area dengan kategori cukup rawan banjir di kota Surakarta ditunjukkan dengan area yang berada pada jarak 300 meter di sekitar sungai, baik itu Sungai Bengawan Solo ataupun Sungai PP. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis berupa buffer pada layar sungai tersebut selebar 300 meter. Adapun hasil yang diperoleh setelah melakukan buffering pada layar sungai tersebut adalah sebagai berikut yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Nah, setelah memperoleh data buffer selebar 300 meter, selanjutnya melakukan analisis untuk mencari desa mana saja yang tergolong desa cukup rawan banjir. Analisis yang dipakai adalah menggunakan overlap antara layar sungai yang telah dibuffer selebar 300 meter dengan layar administrasi desa di Kota Surakarta. Adapun data desa yang cukup rawan banjir, hasil overlap antara kedua layer tersebut adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar di kanan atas ini, layar dengan warna jingga menunjukkan layar desa yang cukup rawan banjir. Apabila di total, terdapat 23 desa yang masuk ke dalam kategori desa yang cukup rawan banjir. Selanjutnya, melakukan analisis untuk memperoleh area yang terdampak, tetapi dalam kategori cukup rawan banjir. Analisis yang digunakan adalah dengan cara melakukan intersect antara layer desa yang cukup rawan banjir dengan layar sungai yang telah di-buffer selebar 300 meter. Gambar layar dengan warna abu-abu di samping kiri ini merupakan tampilan dari area yang terdampak banjir secara keseluruhan, baik area yang sangat rawan banjir dan area yang cukup rawan banjir. Sehingga masih perlu analisis lebih lanjut untuk memperoleh area yang cukup rawan banjir. Analisis yang diperlukan adalah dengan analisis symmetrical difference antara layer area terdampak gabungan dengan layer sungai yang telah di-buffer selebar 100 meter. Fungsi symmetrical difference ini adalah operasi dalam analisis spasial yang menghasilkan area yang terdiri dari bagian yang unik dari setiap objek atau fitur, sedangkan bagian yang tumpang tindih dihilangkan. Adapun area yang cukup rawan banjir yang diperoleh dengan menggunakan fungsi analisis symmetrical difference adalah sebagai berikut yang ditunjukkan pada slide. Nah, pada gambar di samping kiri ini, area yang berwarna kuning menunjukkan area dengan kategori cukup rawan banjir. Apabila di total terdapat 23 desa dengan kategori cukup rawan banjir. Nah, proses yang ketiga yaitu membuat web map. Setelah peta area rawan banjir di Kota Surakarta selesai dibuat, langkah selanjutnya yaitu melakukan web mapping. Maka tampilan akhir setelah dilakukan web mapping pada peta area rawan banjir di Kota Surakarta adalah seperti gambar di samping kanan ini. Nah, kesimpulan yang diperoleh berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, yaitu berdasarkan praktikum di atas, dilakukan analisis yang memungkinkan identifikasi daerah sangat rawan banjir dan cukup rawan banjir di Kota Surakarta. Melalui penggunaan operasi buffer overlap
intersect dan symmetrical difference pada data sungai, desa, dan area terdampak berhasil ditemukan dan dianalisis daerah yang memiliki tingkat resiko yang berbeda terhadap banjir. Hal ini penting untuk memahami karakteristik dan dampak banjir di wilayah tersebut, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat dapat dilakukan. Membuat peta area rawan banjir Kota Surakarta merupakan langkah penting dalam mengelola resiko banjir dan melindungi masyarakat serta infrastruktur kota. Peta tersebut menyediakan informasi visual yang jelas tentang daerah-daerah yang berpotensi terkena banjir akibat arus Sungai Bengawan Solo dan Sungai PP. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan presentasi, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.